Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa arti dari giringan, karena banyak teman-teman kita yang pemula tidak paham dan bertanya di kolom komentar, "Bang, apa sih yang dimaksud giringan A dan giringan B?" Nah, di sini saya akan membahasnya, apa sih itu giringan A dan giringan B. Yuk kita langsung saja bahas apa yang dimaksud dengan giringan A dan giringan B. Nah, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung bahas saja, apa sih yang dimaksud dengan giringan A dan giringan B. Nah, mungkin teman-teman ketika di lapak itu pernah mendengar istilah giringan A atau giringan B. Cuman teman-teman bingung apa sih maksud dan tujuannya giringan A dan giringan B. Kalau yang sudah senior, yang sudah lama bermain merpati mungkin sudah paham dengan giringan A dan giringan B. Tapi di sini khusus buat teman-teman yang baru pertama kali bermain merpati tentunya. Nah teman-teman, biar nggak bingung, saya langsung bahas saja apa itu giringan A dan giringan B, biar teman-teman yang pemula jadi paham dan mengerti. Oke, giringan A dan giringan B merpati. Kita bahas dulu yang giringan A. Giringan A itu biasanya giringan yang utama pada satu tempat atau satu lapangan di mana teman-teman mainkan. Itu biasanya merpati-merpati yang dimainkan di giringan A itu merpati yang sudah siap dilombakan, atau merpati yang sudah mapan, sudah dewasa, dan sudah mentok jaraknya 1200. Jadi memang benar-benar merpati yang sudah siap tarung. Jadi merpati-merpati yang bukan dilatih lagi. Jadi dia merpati yang masuk ke giringan A itu merpati yang memang sudah mentalnya bagus, sudah terbangnya bagus, tenaganya, staminanya sudah mapan semua. A itu biasanya dimulai dari minggu pertama setiap bulannya teman-teman. Cuman ini berbeda-beda, setiap daerah pasti memiliki perbedaan di setiap bulannya, tergantung di mana teman-teman melatih atau lapangan teman-teman yang biasa melatih merpatinya. Jadi teman-teman harus mengetahui di mana lapak teman-teman biasa mainkan, terus di mana biasanya merpati-merpati yang giring itu banyak dan usianya sudah dewasa. Segitu saja penjelasan giringan A ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum mengerti atau belum paham, silakan teman-teman komentar di bawah. Nah, kita lanjut ke giringan B. Apa sih yang dimaksud dengan giringan B? Tentunya bagi yang senior pasti sudah paham. Nah, gimana nih dengan teman-teman yang masih pemula? Tentunya akan kebingungan. Nah, giringan B ini adalah waktu kedua giringan dari giringan A. Jadi setelah giringan A habis, itu biasanya ada giringan B. Nah, giringan B ini diisi oleh merpati-merpati yang baru pertama kali giring biasanya teman-teman. Nah, terus merpati-merpati yang masih bahan, merpati-merpati yang masih pijikan, merpati yang belum siap tarung, merpati yang jarak tempuhnya masih sangat dekat.
Tentunya kalau teman-teman selalu mengikuti video-video saya pasti tahu. Jadi ketika merpati saya masih bahan atau masih piyik itu, saya melatihnya hanya sendirian dan gak ada orang, gak ramai seperti kayak adanya perlombaan itu. Kalau merpati yang masih piyik memang dikhususkan ke giringan B agar tidak bentrok dengan merpati yang sudah dewasa, merpati yang sudah mapan, merpati yang sudah siap tarung. Jadi biasanya di giringan B itu merpati khusus yang masih bahan atau merpati yang piyikan, merpati yang baru pertama kali giring. Nah, mungkin paham ya teman-teman dari sini. Jadi giringan B itu giringan piyikan, sedangkan giringan A itu giringan merpati dewasa dan sudah mapan, teman-teman. Ingat. Jadi walaupun teman-teman memiliki merpati dewasa tetapi belum mapan, jarak lepasnya belum jauh, staminanya belum ada, giringnya belum bagus, tenaganya belum ada, jadi teman-teman masukkan dulu ke giringan B, atau kalau orang daerah saya itu bilangnya di sini giringan sepi. Nah, kalau giringan A itu giringan rame. Jadi kalau setiap giringan rame banyak orang itu berarti, jadi giringan A itu memang merpati-merpati yang sudah terlatih atau sudah siap tarung, siap lomba. Nah, itu masuk ke giringan A. Nah, biasanya di giringan A itu sangat ramai, teman-teman, beda dengan giringan B. Nah, mungkin di sini sudah paham ya teman-teman tentang giringan A. Jadi giringan A yaitu giringan yang merpati dewasa, merpati siap tarung, siap tempur, siap lomba, siap diadu, siap mental, siap fisik, siap stamina. Jadi merpati-merpati yang di giringan A itu biasanya merpati yang bukan dilatih lagi, tapi dia memang untuk tarung, teman-teman, disebut giringan A. Nah, sedangkan kalau giringan B ciri-cirinya itu ketika teman-teman main di lapak atau di lapangan itu biasanya nggak ada orang, ada pun hanya beberapa, enggak seperti giringan A. Nah, di sini paham ya teman-teman tentang masalah mengetahui giringan A dan giringan B. Jadi tujuannya adanya giringan B itu menunggu, teman-teman, ketika merpati yang ada di giringan A sedang bertelur. Nah, kesempatan kita untuk bisa melatih piyik-piyik atau bahan-bahan merpati yang baru pertama kali giring. Jadi setiap 2 minggu sekali itu merpati giring, teman-teman. Jadi setiap bulannya di minggu pertama itu diisi dengan giringan A. Nah, sedangkan minggu ketiganya itu diisi dengan giringan B atau merpati-merpati piyik. Nah, di sini juga teman-teman itu bisa merubah-rubah atau menukar-nukar giringan. Jadi kalau teman-teman memiliki merpati piyik atau merpati bahan, terus merpatinya sudah mapan, sudah mampu, teman-teman bisa dipindahkan ke giringan A atau giringan yang di atasnya, seperti si punya saya tuh teman-teman, si Raja Pukul. Si Raja Pukul itu baru pindah giringan A karena dirasa dia mentalnya sudah dapat, jadi saya belajar memasukkan ke giringan A. Nah, jika teman-teman memiliki merpati ketika masuk di giringan A, terus teman-teman lihat merpatinya belum mampu bersaing, teman-teman bisa rubah ke giringan B. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja pengertian dari giringan A dan giringan B. Semoga teman-teman yang masih kebingungan bisa mengerti dengan adanya video ini. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.